Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin sedikit mempresentasikan tentang aplikasi smartphone untuk pembelajaran PAI. Aplikasi smartphone untuk pembelajaran PAI. Nanti ada 3 subbab. Yang pertama, pembelajaran PAI itu sendiri. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan smartphone. Dan yang ketiga, pembelajaran PAI melalui aplikasi smartphone. Langsung tanpa lama-lama lagi, yang pertama pengertian pembelajaran PAI. Pendidikan agama merupakan salah satu dari 3 subjek pembelajaran yang harus dimasukkan dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena kehidupan beragama merupakan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan dapat terwujud secara terpadu dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, pengertian pendidikan sering digunakan beberapa istilah, antara lain al-ta'lim, at-tarbiyah, at-ta'dib. At-ta'lim berarti pengajaran bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan atau keterampilan. Kata pendidikan dihubungkan dengan agama Islam dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat diartikan secara terpisah. Pendidikan agama Islam PAI merupakan bagian dari pendidikan Islam dan pendidikan nasional yang menjadi mata pelajaran wajib di setiap lembaga pendidikan Islam atau pendidikan formal di Indonesia. Menurut Zakia Darujat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Mata pelajaran pendidikan agama Islam secara keseluruhan dalam lingkup Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, fikih, ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian. Jadi pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidikan dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang dilakukan secara sadar atas tujuan yang telah dicapai. Yang kedua, pendidikan agama peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang dibimbing, diajar atau dilatih dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam. Yang ketiga, pendidikan atau guru pendidik agama Islam yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Yang keempat, kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik yang disampaikan, yang di samping untuk membentuk keseluruhan pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesolehan sosial. Jadi dapat disimpulkan
pendidikan agama Islam adalah proses dan upaya serta mendidik ajaran-ajaran agama Islam agar menjadi anutan dan pandangan hidup bagi seseorang. Istilah pendidikan agama Islam ini timbul sebagai akibat logis dari sudut pandang bahwa Islam adalah nama bagi agama yang menjadi panutan dan pandangan hidup umat Islam. Agama Islam diyakini oleh pemeluknya sebagai ajaran yang berasal dari Allah yang memberikan petunjuk ke jalan yang benar untuk keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang Android. Jadi Android yaitu sebuah sistem berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat seluler layar sentuh seperti halnya tablet dan juga smartphone. Pada awalnya Android dikembangkan oleh Android Inc. yang didukung oleh Google. Namun pada akhirnya Google membelinya pada tahun 2005. Pada perkembangannya Android mulai naik pada tahun 2007 dikarenakan Google mendaftarkan Android sebagai perangkat seluler. Hal ini menarik begitu banyak perhatian dikarenakan sebuah mesin pencarian raksasa seperti halnya Google mulai masuk pada perangkat seluler dengan sistem operasi yang baru. Banyak perusahaan yang menjadi tertarik untuk menjadikan Android sebagai sistem Android mereka. Yang selanjutnya itu adalah perkembangan Android. Yang pertama itu adalah versi 1.1. Walaupun Android itu dirilis pada tahun 2007, namun versi ini muncul pada tanggal 9 Maret 2009. Versi ini itu sudah memberikan beberapa sentuhan terhadap beberapa aplikasi dan juga sudah adanya halaman pengguna ataupun user interface yang sudah baik. Terus versi yang kedua yaitu adalah versi 1.5 dengan nama Cupcake. Tepat 2 bulan setelah merilis versi pertama, Google merilis versi kedua yaitu dengan nama Cupcake pada bulan Mei 2009. Pada versi ini sudah ada beberapa banyak penambahan, diantaranya sudah adanya fasilitas mengupload video ke YouTube, terus aplikasi handset nirkabel Bluetooth, terus pada tampilan itu keyboard sudah ada di layar, terus tampilan gambar yang lebih atraktif. Yang ketiga itu adalah versi 1.6 atau dinamakan Donut. Versi ini muncul setelah 4 bulan versi Cupcake pada bulan September. Pada versi ini itu sudah dapat menayangkan indikator baterai, terus juga sudah dapat memilih file yang dapat dihapus, terus juga sudah menggunakan koneksi CDMA dan yang lainnya. Yang selanjutnya itu ada versi 2.0 atau 2.1 yang dinamakan Eclair. Kurang lebih 3 bulan setelah versi Donut, Google merilis versi terbaru yaitu Eclair. Jadi pada tahun pertama, pada tahun 2009 itu Google sudah merilis 4 versi Android. Hal ini membuat banyak perusahaan yang tertarik untuk mempergunakan Android sebagai sistem operasi perangkat seluler mereka. Yang selanjutnya yaitu versi 2.2 dengan nama Frovo ataupun Frozen Yogurt. Pada versi ini sudah ada beberapa update dan pembenahan seputar aplikasi dan tampilan, dan keinginan untuk menempatkan sebuah micro SD pada perangkat sudah tercapai pada versi ini. Yang selanjutnya itu ada versi 2.3 dengan nama Fingerbird, yaitu setelah 7 bulan Provo, Google merilis itu versi ini, yaitu versi 2.3. Pada versi ini itu lebih atraktif, jadi gambar itu lebih menarik
dan juga sudah mendukung fitur dual kamera yang membuat itu kita bisa melakukan video call. Yang selanjutnya itu ada versi 3.0 ataupun 3.1. Versi ini itu dikhususkan untuk tablet ya. Jadi tampilannya jauh berbeda pada yang di Android. Karena apa? Karena pada tablet itu layarnya lebih lebar dan juga versi ini itu dituntut untuk mendukung perangkat hardware dan juga spek yang lebih tinggi. Yang selanjutnya itu versi 4.0 atau dinamakan ICS, yaitu Ice Cream Sandwich. Versi ini diluncurkan pada bulan Oktober 2011, pada tahun yang sama peluncuran versi sebelumnya, yaitu Gingerbread. Sudah banyak fitur baru pada versi ini, diantaranya itu ada fitur memaksimalkan fotografi, grafis, terus resolusi gambar, kualitas video, sistem yang lainnya. Terus yang selanjutnya ada versi 4.1 atau Jelly Bean. Nah, pada versi ini sudah mulai melakukan peningkatan kemampuan on-screen keyboard yang lebih cepat dan juga lebih responsif. Yang selanjutnya ada versi 4.4 yaitu dengan nama KitKat, tepat pada tanggal 4 September 2013 Google merilis aplikasi ini. Aplikasi ini maksud saya itu adalah versi ini. Dan selanjutnya itu ada versi 5.x atau dinamakan dengan Lollipop. Pada Juni 2014 Google merilis aplikasi versi ini. Pada versi ini itu ditandai dengan sistem user interface yang didesain ulang, yaitu ataupun dinamakan dengan material design, dan juga sudah ada fitur Project Volta, yaitu meningkatkan atau mengoptimalkan daya. Dan selanjutnya itu ada Marshmallow, terus Nugget, Oreo, dan Pie. Tapi maaf, kelompok kami belum menemukan keterangan tentang versi-versi tersebut. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah fitur-fitur pada Android. Yang pertama itu adanya headset layout platform yang disesuaikan dengan lebih besar. Selanjutnya ada storage atau penyimpanan software database SQLite yang digunakan tujuannya untuk penyimpanan data. Selanjutnya adalah connectivity Android atau konektivitas Android yang mendukung konektivitas seperti halnya CDMA, terus Bluetooth dan juga Wi-Fi. Selanjutnya itu adalah messaging ataupun pesan berupa SMS ataupun MMS yang berbentuk threaded yang di dalamnya termasuk pula pesan teks. Selanjutnya ada web browser. Web browser yang tersedia itu berdasarkan pada open source WebKit kerangka API. Selanjutnya ada Java support. Perangkat keras pada Java yang dapat dikomunikasi ataupun dieksekusi dalam Dalvik mesin filter. Selanjutnya ada media support ataupun dukungan media, yaitu adalah fitur yang mendukung audio, video, dan juga format media. Selanjutnya ada additional hardware support atau dukungan hardware, yaitu adalah seperti halnya Android dapat menggunakan video ataupun still kamera, terus touch screen, GPS, pengukuran kecepatan, dan juga yang lainnya. Nah,
selanjutnya itu adalah multi touch. Jadi Android itu juga memiliki dukungan asli yaitu multi touch, tapi fitur ini dinonaktifkan pada level Gmail. Jadi mungkin itu dari saya. Selanjutnya terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu pembelajaran PAI berbasis smartphone. Berkembangnya ilmu dan teknologi membawa perubahan pada learning material atau bahan belajar. Sebelum berkembangnya teknologi komputer, bahan belajar yang pokok digunakan dalam dunia pendidikan adalah semua yang bersifat material seperti halnya koran, modul, jurnal, dan lain sebagainya, yang semuanya menggunakan bahan yang tercetak. Adanya perubahan dalam bidang teknologi, khususnya teknologi informasi, membawa paradigma baru pada learning material. Produk teknologi informasi pada saat ini telah memberikan alternatif berupa bahan belajar yang dapat digunakan dan diakses oleh peserta didik yang tidak berbentuk kertas, tetapi yang berbentuk CD, DVD, flash disk, dan lain sebagainya. Inti dari bahan tersebut berupa program software yang dapat dimanfaatkan, apakah sekedar mengambil data, membaca, mendownload, bahkan sampai berinteraksi antara program siswa, guru dengan memanfaatkan smartphone sebagai perangkat lunak. Sifat yang dimiliki smartphone menjadikan perangkat tersebut lebih dikenal dengan alat yang praktis. Oleh karena itu, guru PAI khususnya tidak boleh buta dengan kemajuan media pembelajaran saat ini, karena merupakan cerminan keprofesionalan seorang guru. Prinsip ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Bagian yang kedua mengenai hak dan kewajiban guru dalam pasal 20 yang berbunyi, dalam melaksanakan tugas, keprofesionalan guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademis dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sebagai wujud dari upaya memanfaatkan teknologi smartphone ini untuk mata pelajaran PAI, maka perlu melakukan penelitian dan mengembangkan berupa pengembangan produk media pembelajaran. Riset dan development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Bahan ajar berbasis Android yang berupa aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya mudah dibawa kemana dan kapanpun, bisa digunakan dalam pembelajaran, dapat dijalankan oleh mode offline maupun online, berisi informasi yang terupdate. Sistem terbaru pada saat ini tugas bisa langsung dikirimkan lewat media massa, WA, Google Classroom, email, Telegram, dan lain sebagainya. Adapun kekurangannya yaitu pembelajaran menggunakan alat bantu smartphone sangatlah kurang efisien. Mengapa demikian? Karena guru sama murid tidak bisa berinteraksi secara langsung, dan selain itu biasanya pelajar itu jadi pemalas dikarenakan mengandalkan smartphone saja, menjadikan pelajar mengakses hal-hal yang tidak bermanfaat, menjadikan pelajar selalu bergantung kepada internet. Terima kasih.